Gini Ustaz, yang saya tanyakan itu kadang-kadang kan biasanya orang sakit itu, jadi untuk pengobatan orang yang sakit itu kan memerlukan beberapa macam pengobatan Ustaz. Jadi misalnya orang Islam itu kan membutuhkan misalnya donor darah, sedangkan donor darah itu didapatkan dari orang yang non-Islam, yang orang itu di dalam darahnya mengalir, yaitu katakanlah dianya non-muslim itu makan makanan yang haram Ustaz. Jadi donor darah itu yang mengalir kepada darah umat muslim itu bagaimana Ustaz? Itu satu pertanyaan. Yang kedua, orang yang meninggal pada hari Jumat katanya mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu terbebas dari siksa kubur. Jadi pertanyaannya itu Ustaz, terbebasnya dari siksaan kubur itu untuk selamanya, apakah cuma 1 hari 1 malam? Itu dia Ustaz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Baik, ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai donor darahnya orang non-muslim. Begini, pertama, donor darah itu namanya sedekah darah. Sedekah itu dalam konsep Islam tidak mesti barang suci, barang najis disedekahkan boleh. Yang penting barang itu bermanfaat, termasuklah darah disedekahkan, boleh, bisa. Kedua, sedekah itu tidak disyaratkan harus Islam. Sedekah itu tidak disyaratkan harus Islam. Orang non-muslim bersedekah hukumnya boleh, dan sedekahnya boleh diterima. Bahkan seandainya mereka bersedekah untuk tempat ibadah aja, itu boleh kita terima. Ada orang bangun masjid, lalu ada orang non-muslim nak nyumbang sombet 100 sak misalnya, ya terima, tidak apa-apa. Sedekahnya sah dan boleh diterima. Terus, tapi kan begini, berarti kalau begitu sedekah darah pun boleh. Tapi kalau darah itu kan dari olahan makanan Ustaz. Orang non muslim itu kan makan ini, makan itu, dan lain semacamnya. Nah, maka dalam Islam itu begini, najis itu yang mesti harus dihilangkan dan berhukum berat, itu najis yang di luar Pak, yang di luar badan. Setiap orang sholat kan pasti bawa najis. Mana ada orang sholat tak bawa najis? Bawa semua. Ada tak orang sholat yang dalam tubuhnya tak ada darah? Itu bukan orang Pak. Udah tak ada darah itu. Kita ini pasti ada darahnya. Sholat kita kan berarti bawa najis. Bawa najis yang tak sah itu yang di luar. Yang di luar itu. Nah, artinya tidak ada keterkaitan dengan darah itu, darahnya non muslim atau bukan non muslim, tetap sama-sama boleh didonorkan dan boleh diterima. Ketiga, darah itu tak ada agamanya Pak. Jadi jangan sampai karena misalnya anak kita memerlukan darah, kemudian karena yang mau donor tadi orang non muslim, lalu bapak tak mau, bahasa itu salah menempatkan ayat asyidda'u 'alal kufar tadi itu. Sedangkan anak bapak itu kritis, lalu kata dia berpegang harus keras dan tegas kepada orang kafir. Biar anak-anak meninggal dibiarkan mati cuman karena yang mau berdonor itu orang non muslim. Itu tidak boleh demikian. Jadi mau non muslim atau muslim, ketika donor darah halal, artinya boleh, dan itu termasuk bagian daripada sedekah dan kita bisa menerimanya, tidak apa-apa. Gitu juga kita, ada non muslim mau minta mencari darah, minta bantuan darah karena kritis dan semacamnya, akhirnya kita mau
mendonorkan darah kita kepada non muslim, boleh tidak? Boleh, sama-sama boleh. Itu kaitannya sedekah, dan itu tidak dianggap sampai keluar dari agama, tidak. Terus kemudian yang kedua itu masalah orang mati hari Jumat. Orang mati hari Jumat dan malam Jumat. Jadi waktu matinya Pak ya, bukan waktu dikuburkannya. Kalau waktu dikuburkan ya enak, mati hari Rabu, dia taruh loh. Pas hari Jumat baru dikuburkan, oh enak gitu. Kan tidak mesti gini. Orang mati itu kan boleh dibiarkan, cuma paling lama 3 hari. 3 hari, jadi tak langsung dikuburkan itu tak apa. Mati pagi, mati hari Senin, dikuburkan hari Rabu, boleh, tak apa-apa. Jadi 3 hari batasnya, salah setayang. Jadi kalau yang dihitung tuh waktu dikuburkannya, nah bisa kita ngaturnya bahasanya. Tapi yang dimaksud itu bukan dikuburkannya. Man mata lailatal jum'ah au yaumaha, barang siapa yang meninggal. Jadi matinya Pak, waktu matinya itu yang disebut malam Jumat, masuk maghrib sore, itu malam Jumat tuh, maghrib sampai ketemu maghrib sore di Jumat, itu malam Jumat dan hari Jumat. Jadi kalau ada orang mati di malam Jumat atau mati hari Jumat, maka kata Rasulullah SAW dalam hadis, orang tersebut akan diselamatkan aman. Aman artinya selamat dia dari 2 hal. Pertama, selamat daripada fitnah kubur. Kedua, selamat dari azab kubur. Kan yang menakutkan di kubur itu 2 Pak. Fitnah kubur, siksa kubur. Malaikat mungkar nakir tugasnya membawa fitnah kubur. Malaikat mungkar tugasnya membawa fitnah kubur. Malaikat nakir tugasnya azab kubur. Malaikat mungkar tuh fitnah tuh nanya Pak, nyoal. Fitnah kubur tuh pertanyaan kubur. Tanya sama malaikat mungkar. Malaikat nakir bawa gadah, pukul Pak, seperti sesuatu kayu atau bahan atau benda yang digunakan untuk memukul, yang biasanya diletakkan di atas bahu. Kalau biasa yang disebut gada itu, kalau Bapak biasa nonton Bisma tuh Pak, wow, itu namanya gada. Tapi bukan macam itu gambaran saja. Gadahnya malaikat nakir itu, jangankan dipukulkan dengan orang Pak, disandarkan ke gunung itu meletus. Ini gadah, lalu disandarkan ke gunung meletus hancur. Apalagi dipukulkan dengan orang, badan kita tak sekuat gunung. Itu malaikat. Orang yang mati malam Jumat itu gitu, keutamaan dan kelebihannya. Maka pilihan Pak, tidak semua orang. Dan anehnya ini bukan pesanan Pak. Bapak tak bisa pesan dengan malaikat, kalau saya dicatat hari Sabtu, malaikat mundurkan ke Jumat, majukan ke Jumat, bisa begitu. Tapi minta bisa, minta dengan Allah, ya Allah wafatkan saya hari Jumat. Ternyata wafatnya hari Minggu. Minta hari Jumat, mati hari Minggu. Tapi bisa saja kata para ulama, barokah dia minta mati hari Jumat, keistimewaannya meskipun dia mati hari Minggu, tapi keistimewaannya diberikan seperti hari Jumat. Maka minta Pak. Catatannya kita memang tidak berubah. Kalau memang mati hari Selasa, ya Selasa. Kalau memang kita mati hari Selasa, kemudian untuk apa kita minta mati hari Jumat? Nah itu tadi, tak apa-apa mati hari Selasa, tapi keistimewaannya seperti hari Jumat. Ibaratnya
punya tiket khusus gitu Pak. Ketika malaikat mungkar nakir datang, oh ternyata tiketnya kata malaikat malam Jumat dan hari Jumat. Dalam balik kita, tak perlulah nanya ini udah punya tiket khusus, tak perlu diperiksa, udah ada rekomendasi. Oh, kalau udah ada rekomendasi kan tak perlu periksa, macam seperti orang yang ikut pesawat lewat jalur VIP itu, tak ada pemeriksaan, aman. Itu mati hari Jumat. Maka kita minta kepada Allah, meskipun udah tahu, meskipun mati udah tertentu hari apa bagi kita, tapi dengan kita minta mati hari Jumat itu mudah-mudahan keistimewaannya diberikan kepada kita. Nah pertanyaannya, apakah selamanya? Apakah cuma hari Jumat itu ya? Yang dia tadi ditanya itu, mayit itu kan yang ditanya oleh malaikat itu Pak, bermacam-macam pendapat. Ada yang mengatakan 7 hari berturut-turut mayit itu ditanya. Ada yang mengatakan sampai 40 hari mayit itu ditanya. Makanya tahlilan kita biasanya 1, 3, terus kemudian 7, nanti kemudian 14, 25, 40. Itu hitungan bukan sembarang hitungan. Karena ada riwayat itu tadi, maksudnya adalah tujuannya untuk membantu yang meninggal itu. Kalau kita di sini misalnya tahlil 1 sampai 3, 7, 14, 25, kemudian 40, 100 dan semacamnya. Kalau di pesantren Pak, waktu kemarin seperti dulu saya yang wafat itu 40 hari santri itu menghatamkan Quran. 40 hari. 40 hari setiap hari itu hatamkan Quran. Jadi ditanya mayit itu begitu. Nah orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat itu diselamatkan oleh pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu bukan hanya hari Jumat, tapi selama-lamanya. Kalau orang mati bulan puasa itu, kan jadi orang-orang dulu kalau bulan puasa malaikat libur Pak, malaikat mungkar dan nakir libur, siksa kubur libur. Makanya katanya dulu tak boleh bertakbir, nanti didengar ahli kubur nangis. Katanya puasa dah selesai. Kata cerita-cerita dulu. Menurut pendapat yang kuat, menurut pendapat yang mu'tamad yang kuat, mati di bulan puasa itu tetap ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, itu tetap ditanya. Dan malaikat mungkar nakir itu nakutkan Pak. Dalam kitab Nurul Dhalam itu disebutkan suaranya aja macam petir. Rupanya aswadani azraqani. Aswadani itu hitam, azraqani itu hijau. Hitam campur hijau. Bapak mana pernah ketemu orang kulitnya hitam campur hijau? Waduh mereka. Matanya, pemandangannya itu seperti api yang membara. Bunyi langkah kakinya itu seperti bumi yang mau gempa. Anda tak takut sendirian lagi? Nak lari kemana? Tak ada, tak bisa lari. Udah sendirian, teman yang nakutkan. Dia sendirian yang mati, tapi ada temannya. Temannya adalah amalnya. Sedangkan dia amalnya banyak amal yang buruk. Berbentuk apa amal buruk itu? Berwujud orang yang sangat hitam dan berbau yang sangat busuk. Amal buruk tadi itu, maksiat-maksiat yang dilakukan itu. Ditunggunya sama dia kan. Udah sendiri mau menghadap malaikat yang begitu, macam mana tak takut. Tapi orang yang baik, yang banyak amal solehnya, amal soleh yang berwujud orang yang sangat ganteng, tampan, lembut tutur katanya, menenangkan kita. Siapa itu? Amal saleh, amal yang baik.
ngaji Qur'annya, sholatnya, puasanya, sedekahnya. Itulah yang menenangkan kita. Pengacara kita, amal itulah. Ketika malaikat bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kata amal, tenang, kamu jawab, Allahu Rabbi. Kita kan dah gemeter, Pak. Tapi karena ada pengacara, diberitahu kita cari jawabnya. Ini kok punya amal soleh, tapi kok tak punya amal soleh. Udah kita takut, sedangkan kawan kita bukan gak menenangkan kita, malah nakutkan kita. Habislah disiksa di dalam kubur. Siksaan di dalam kubur itu ketika dipukul oleh malaikat. Dalam kitab itu disebutkan, dalam kitab Syarah Sulam itu, Maqad Su'id Tasdid, dipukul oleh malaikat, mayit itu tenggelam ke bumi itu sedalam 70.000 zirah. Hasta 70.000. Muncul lagi, pukul lagi. Belum siksaan-siksaan yang lain. Sampai kapan? Sampai dosanya habis. Kapan dosa itu habis? Dosa itu habis bukan karena disiksa, tapi dosanya mayit itu habis karena dikirimi pahala. Jadi ada orang mati banyak bawa dosa, disiksa malaikat, tapi keluarganya rajin mengirimkan dia pahala. Lama-lama pahalanya banyak-banyak, bisa nebos dosa dia. Karena awalnya waktu mati lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Tapi karena keluarganya sering mengirimkan dia pahala, akhirnya lebih banyak tabungan pahalanya daripada keburukannya. Akhirnya dia siksanya diangkat oleh Allah. Ada yang begitu. Itulah hikmah kenapa orang mati itu, Pak, tak langsung ke alam kubur. Tak langsung ke alam neraka, tak langsung ke neraka, tapi ada di alam kubur. Supaya apa? Supaya dia masih bisa selamat. Mungkin waktu hidup dia lebih banyak keburukannya, tapi mati dalam keadaan Islam, tapi banyak maksiatnya. Dia masih ada kemungkinan selamat dengan dikirim pahala oleh yang hidup. Maka rajin-rajin baca pakai hak. Apalagi orang tua kita. Siapa yang jamin bahwa mak bapak kita sekarang ini selamat? Kok bukan kita yang hidup? Sama seperti orang yang di dalam penjara. Siapa yang bisa mengeluarkan dia dari dalam penjara? Orang yang di luar penjara, Pak. Kok dia tak bisa? Dikirim ya, dengan catatan mati dalam keadaan Islam. Kalau yang mati tadi itu ternyata tidak Islam di sisi Allah, maka pahala itu tak akan pernah sampai. Itu pentingnya mati mata alal Islam wal iman, mati dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kehidupan yang barokah, memberikan kematian kepada kita kematian yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, malam Jumat ini itu malam 10 Muharram. Di bulan Muharram ini ada ibadah-ibadah terbaik. Pertama, puasa Asyura. Jadi bagus mulai dari hari Kamisnya, namanya puasa Tasu'a. Tasu'a itu hari 9 Muharram, Asyura hari ke-10 Muharram. Bagusnya lagi lanjut ke Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. Kenapa? Kalau berpuasa di bulan Muharram 3 hari berturut-turut dari mulai Kamis sampai Sabtu, itu pahalanya seperti ibadah puasa setahun. Jadi banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita adalah orang yang bekerja berat, susah untuk melaksanakan puasa, paling tidak amalan yang lain. Apa amalan yang lain? Tausi' iyalu ahli, memperluas belanja keluarganya. Jadi istri kita tuh berikan makanan yang mewah di Jumat tuh, Pak. Kalau biasanya tahu dan tempe, gantilah ayam, daging, gitu. Meningkatlah gitu bahasanya. Yang punya orang tua, ziarahi orang tuanya, datangi, kunjungi orang tuanya, berikan belanja, berikan kebahagiaan lah.
untuk di bulan Muharram. Kalau itu dilakukan, kata Imam Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini gurunya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, hal ini telah aku lakukan selama 50 tahun dan itu tidak pernah gagal. Apa maksudnya? Kata Nabi, barang siapa yang meluaskan belanja keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan meluaskan rezekinya di tahun itu, setahun penuh. Jadi setahun penuh ini, setahun yang akan datang ini, Allah akan mudahkan rezeki kita. Nah, ini kesempatan kita. Ini kan nak nyambut buah-buah nih Pak. Maka tanam dulu cara narik rezekinya itu dari sekarang. Nah, Asyura ini lanjutkan. Kalau puasa tak bisa, ya ini usahakan ya bisa gitu. Masa tak bisa semua Pak? Puasa mungkin kan karena Bapak bekerja dan lain semacam. Cari 5 amalan yang kita bisa. Yang ketiga, ziaratul alimin, berkunjung kepada orang alim, berkunjung kepada orang soleh dan lain semacamnya. Itu amalan-amalan Rasulullah di bulan Asyura agar kita bisa melakukan dan mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita. Dan jangan lupa baca doa Asyura sebagaimana biasanya. Kalau memang Jumatnya nak puasa, dibaca malam Jumat, ajak warganya dan lain semacamnya. Kalau Kamis itu bisa niat 2 Pak, niat puasa Kamis, niat puasa Asyura. Jadi 1 hari tapi niatnya 2 puasa. Sekali dayung 2 pulau terlampaui. Sekali berpuasa 2 pahala puasa bisa kita dapat. Kalau untuk istri kita bisa 3. Ganti puasa Ramadan yang mungkin kemarin masih belum tak, sekaligus Asyura, sekaligus Kamis. 3 pulau terlampaui. Jumat, Sabtu, gitu, seterusnya. Mudah-mudahan barokah manfaat. Niatnya Pak, bahasa kita ya pakai bahasa Indonesia aja. Saya niat berpuasa besok di hari, kalau hari Kamis itu di hari ke-9 Muharram. Kalau yang Jumat di hari ke-10 Muharram. Kalau hari Sabtu di bulan Muharram. Tak usah sebut hari ke-11-nya. Tak ada tuh Pak suasa di hari ke-11 Muharram. Di bulan Muharram. Kalau Bapak susah nyebutnya tanggal berapa-berapanya, Bapak tinggal bilang begini, saya niat puasa sunnah besok, udah. Simple Pak. Kalau sunnah itu simple. Meskipun tidak disebut apa-apanya tak apa. Kalau Arabnya, nawaitu shauma ghadin yauma tasu'a sunnatan lillahi ta'ala. Kalau Jumat, nawaitu shauma ghadin yauma asyura sunnatan lillahi ta'ala. Kalau Sabtunya, nawaitu shauma ghadin fil Muharram sunnatan lillahi ta'ala. Anak-anak kita yang suka puasa aja Pak, biar dia tahu. Jadi kita punya amal jadi, ayo deh besok puasa sunnah. Kalau adik puasa, nanti bukanya Bapak belikan sosis misalnya, kan gitu Pak. Belum dah seminggu tak ada diberikan sosis kan, nah, paling tidak untuk menyenangkan dia. Muharram, di bulan Muharram, di hari Asyura. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al